Selamat sore semuanya, baik yang nampak maupun yang tidak nampak ya. Kita ada pada akhir hidup Yesus. Artinya pada di ambang pintu kematian. Kalau Yudas sudah tekad untuk membuang Yesus, untuk lebih mencintai uang daripada keselamatan diri sendiri dan tugas Yesus, Yesus menyampaikan kepada murid-murid yang lain kata-kata perpisahan. Wasiat itu yang dirumuskan, disusun oleh gereja purba. Ya, jadi sebenarnya minggu yang lalu saya sudah katakan itu bukan namanya rekaman dari kata-kata Yesus. Ya, jadi Yohanes, murid-muridnya menangkap beberapa kata yang berkembang di antara mereka seputar ya, Yesus, cinta, dan surga, dan kedatangan Roh Kudus. Yang pertama, tolong diingat ya, kematian Yesus itu bukan selesainya tugasnya. Kematian Yesus itu bukan sesuatu yang ditakuti olehnya. Kematian Yesus itu bukan sesuatu yang mendatangkan dia secara tiba-tiba. Kematian Yesus adalah tujuan hidupnya. Kematian Yesus adalah suverenitas, ya, maunya sendiri, pilihan sendiri. Bukan soalnya bisa dihindari atau tidak, bukan soal disergap atau tidak, dipilih sendiri. Ya. Itu sebabnya dia sepeser pun tidak menggeser, menangkap, memocokkan, memukul Judas knockdown, tidak. Kalau bukan Judas Iskariot akan mengkhianati Yesus, menjual Yesus, ada banyak Judas yang lain. Barangkali masih ingat ya, minggu yang lalu kita mengakhiri ya pelajaran kita dengan mengatakan, ya, siapa namamu? Ngomongnya Hercules, salah. Saya seringkali Judas, saya seringkali Petrus. Orang yang mengkhianati, orang yang menyangkal Yesus. Ada dalam diri kita manusia. Mudah-mudahan tidak banyak, tapi bibirnya ada. Ya. Kecenderungan untuk kong kali kong sama setan, sama yang jahat, sama egoisme kita. Nah, kematian Yesus digambarkan oleh gereja purba sebagai kemuliaan, saat kemuliaan. Pada kematian Yesus itu, Yesus mencapai puncak tujuan, isi, makna hidupnya sebenarnya. Itu apa? Yang disebut dalam gereja seringkali pada doa jalan salib, seringkali disebut ya, menebus dosa manusia. Artinya apa? Menebus dosa manusia pada memulihkan kembali relasi dengan Allah Bapa. Nah, kalau kita ngomong tentang memulihkan relasi dengan Allah Bapa, mestinya kita langsung ingat pada peristiwa di buku Kejadian di mana terjadi dosa asal, di mana terjadi pemisahan antara manusia dengan Allah, di mana terjadi pengusiran manusia dari Taman Firdaus. Atau lebih tepatnya dikatakan di mana terjadi manusia mengusir Allah dari hidupnya. Bukan Allah yang mengusir manusia,
Allah tidak pernah akan mengusir manusia. Tapi manusia menolak. Itu disebut dosa asal atau dosa kesombongan atau dosa maut. Relasi dengan Allah dijadikan putus. Nah, kalau Yesus itu datang, Yesus datang untuk memulihkan hal itu. Untuk mempersatukan kembali relasi manusia dengan Allah. Maka Yesus menjelma menjadi manusia, menjadi seorang seperti kita. Bersama dengan kita, memikul beban kita, yang mewakili kita. Dia membuka pintu Taman Firdaus kembali untuk kita. Jadi kita akan melihat nanti, ya, landasan dari tulisan-tulisan ini sedikit banyak adalah buku Kejadian. Jadi artinya kita manusia gamblang saja membagi eksistensi hidup manusia dalam 3 bagian. 1, surga. Kita semua ditentukan untuk meraih masuk dalam surga. Surga kita tempatkan di atas saja. Jauh dari kita, di atas. Kita sendiri mengembara di bumi ini. Di bumi ini. Perang antara malaikat dan setan. Perang antara ego manusia dan cinta kasih. Kemudian kita menciptakan lapisan baru lagi namanya api pencucian. Di mana manusia yang belum sempurna, ya, digoreng, disiksa, dimurnikan untuk masuk surga. Ya. Semula tidak demikian. Menurut rencana Allah tidak demikian. Menurut rencana Allah hanya ada 1 lapisan. Disebut Taman Firdaus. Allah beserta kita. Di mana manusia berkuping, di mana manusia berpegang tangan pada Allah. 1 keluarga ilahi. Happy, tidak ada kematian, tidak ada akhir, semuanya happy untuk selama-lamanya. Dia rencanakan demikian. Tapi didestroy, dihancurkan, dirusak oleh manusia. Manusia menempatkan Allah itu sendiri di surga. Mana Allah tinggal? Di surga. Bumi apa? Bumi kediaman manusia. Maka kalau manusia lepas dari Allah, pisah ini, manusia banyak sengsara. Semula tidak. Sengsara, maut datang ke dalam dunia kita ini gara-gara manusia sombong, gara-gara manusia itu, ya, mau main Allah sendiri. Semula tidak. Tidak berarti bahwa kefanaan manusia berubah. Waktu kemarin saya cerita kepada beberapa orang yang mengenangkan Max Knoch 40 hari meninggal. Saya cerita, seorang remaja yang merayakan hari ulang tahun, oleh maminya dikatakan, remaja sekarang kamu tinggalkan remajamu dan kamu menjadi pemuda. Berubah. Nanti pada pemuda itu, kau tinggalkan kepemudaanmu ini, kau menjadi orang dewasa. Kemudian kau menjadi orang dewasa, harus kau tinggalkan, kau menjadi kakek. Atau nenek. Berubah. Bukan berakhir. Berubah. Nah, maut itu lebih banyak merupakan suatu perubahan fase hidup. Maut itu lebih banyak merupakan suatu perubahan keadaan manusia. Bukan akhir. Yang berkali-kali saya mengatakan, maut itu sebenarnya berarti welcome home. Kau mencapai tujuan hidupmu. Menjadi anak Allah. Yang sudah kita tugaskan sekali ini, tapi kita capai oleh kemurahan Tuhan pada saat kita dimuliakan, saat kita
terima oleh Allah. Welcome home. Nah, jadi yang pertama yang mau kita tekankan adalah bahwa maut itu sebenarnya berarti Yesus mencapai tujuan hidup, dimuliakan. Saatnya dimuliakan. Untuk itu dia fase ini ya dia pamitan sama murid-muridnya. Tapi dia mau tetap bersatu dengan murid-muridnya. Maka dia tinggalkan kepada pemuridnya pada murid-muridnya suatu hadiah. Yaitu perintah baru kuberikan kepadamu. Cintailah satu sama lain. Seperti aku mencintai kamu. Jadi bukan seperti I love you. Tadi ada seorang gadis itu tadi saya terkagum saudara. Dia datang dari bawah ya. Dia waduh terharu saya. I love you pastor. Asbun. Asal bunyi. I love you seperti Yesus itu love kita. Artinya aku hidup untuk kamu. Ya. Jadi yang saya sudah katakan minggu yang lalu. Ya, kalau dua sejoli menikah, mereka menyatakan cinta yang satu kepada yang lain. Artinya, mereka bersedia untuk selalu mengutamakan pasangannya di atas kepentingan sendiri. Bagimu saya hidup, bagimu saya mau berkorban, bagimu saya mau berubah, bagimu saya mau berdoa, bagimu saya berdoa apa saja. Asal kau menjadi bahagia. Itu I love you. Bukan namanya, ya, naon eta. Ya. Jadi seperti saya mencintai kamu, demikian pun dengan kamu. Jadi nggak ada marahnya satu sama lain, nggak ada saling menjengkelkan, nggak ada saling membenci, nggak ada. Saya bisa berbuat apa supaya kamu menjadi bahagia. Menggendong suamimu yang nakal, ya sampai ke pintu surga. Itu I love you. Sakit baunya, berat. Ya. Suami saya, istri saya, anak saya, kurang aja, kupikul sampai pintu surga. Ya, karena saya mencintai dia. Maka Yesus itu memberi kepada kita senjata untuk bertahan dalam dunia ini. Ya, senjata, cintailah satu sama lain. Seperti, tolong jangan dilupakan. Seperti, aku mencintai kamu. So, Yesus mencintai kita. Rela mati. Rela mengubah hidupnya, rela kembali kepada Bapaknya. Untuk apa? Untuk kembali memperhatikan kita. Cinta tidak berkesudahan. Hidup pun tidak berkesudahan. Tugas kita pun tidak berkesudahan. Jangan saudara mengira kalau meninggal dunia, maka kita masuk PLH. Nganggur. Boro-boro. Kau tidak pernah nganggur. Kau ditempatkan ya untuk menjadi cinta selama-lamanya, tidak berkesudahan. Pelayanan kepada sesama. Nah, jadi ya pada akhir hidupnya Yesus menyampaikan ya nasihat ya wasiatnya kepada kita purba ya kepada kita juga ya supaya kita kuat dalam menghadap tantangan dunia kita ini. Sebelum kita sampai kepada poin yang kedua ya, yang mau disampaikan menyediakan Yesus pulang untuk menyediakan tempat bagi kita. Ya, Yesus tidak meninggalkan kita saja. Yesus yang mau menyediakan tempat bagi kita. Aku akan datang kembali. Nah, sebelumnya ya saya kira minggu yang lalu kita mengakhiri di situ ada suatu adegan di mana namanya cinta asbun ditonjolkan. Cinta asbun dalam hal ini diungkapkan oleh Petrus. Yesus mengatakan, saya akan pergi ke tempatnya di mana kamu sekarang ini belum bisa datang. Petrus protes. Tuhan kemana pun kau pergi, aku tidak akan meninggalkan aku. I love you very very much. Kata Yesus, bohong, asbun. Sebelum ayam berkokok, engkau sudah menyangkal saya 3 kali. Melindungi dirimu sendiri, menjaga dirimu sendiri. Egois kamu, somse. Asbun. I love you very much. Tapi kalau ada bahaya, love itu hilang. Maka, PR yang saya berikan kepada saudara minggu yang lalu adalah ya,
namamu sebenarnya siapa? Barangkali Yudas, barangkali Petrus, barangkali Petra, atau siapapun juga. Jadi ada kelemahan pada kita. Banyak orang dengan mulut mengaku bahawa kita mencintai Tuhan Yesus, mau mengikuti Dia kemana pun pergi, tapi namanya kalau bahaya menimpa diri kita sendiri, hati kita menjadi kecil. Sebelum ayam berkokok kembali 3 kali, kau mengkhianati saya. Nah, sesudah berkata demikian, dan Petrus itu pemimpin gereja mendapat suatu peringatan, suatu teguran. Pokoknya hadapan Tuhan itu jangan sombong. Jangan sombong. Kau manusia lemah. Kau butuhkan Tuhan. Kemudian Yesus itu melanjutkan, dan di sini kita akan mulai hari ini di rumah Bapa. Yohanes bab 14 ayat 1 sampai dengan 14. Yohanes bab 14 ayat 1 sampai dengan 14. Tolong ikut diperhatikan dengan seksama, dengan teliti, dengan bagus, dan bertanya, sebab ini salah satu inti dari Injil Yohanes itu ya. Yang mau membaca siapa? Silahkan. Rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku, bahwa aku di dalam Bapa, dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa.
dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Ya, makasih banyak. Mestinya perikop ini kita baca berkali-kali. Isinya sangat kaya. Isinya sangat dalam. Dan tolong diingat ya gini. Kalau kita berbicara tentang Allah, semua pembicaraan kita tentang Allah adalah salah. Kita tahu perintah tidak boleh membuat patung dari Allah. Artinya tidak boleh mempunyai rumusan, tidak boleh membuat definisi, ya. Tidak boleh membuat gambar dari Allah. Allah itu sebenarnya beda, lebih besar, lain daripada bayangan kita. Ya. Kalau Allah itu kita berbicara tentang, ya disebut saja dunia roh, ya, yang tak dapat kita pahami sepenuhnya. Ya. Tapi dengan macam-macam kata-kata kita coba-coba, ya meraba-raba mengungkapkan sesuatu. Tapi setiap kata-kata yang kita ucapkan sebenarnya tidak memadai. Di sini gereja Purba, ya Yohanes atau siapa namanya, dia coba-coba ya merumuskan sedikit banyak relasi Allah dengan Yesus, Yesus dengan murid-muridnya, ya, dan kerjasama, ya kebersamaan kita bersama-sama, ya. Kita, ya kalau tidak jelasnya tolong ditanya. Supaya baik untuk saya maupun untuk saudara juga menjadi lebih jelas. Ya. Jangan gelisah hatimu. Pertanyaan saya berbunyi, mengapa banyak orang gelisah, malahan sedih, malahan kecewa sekitar meninggal dunia seorang saudara kita? Tidak sedikit tangisan-tangisan, ya jeritan-jeritan, ketakutan, kekecewaan terungkap pada saat saudara kita meninggal dunia. Padahal di sini jangan sampai gelisah hati. Padahal guru mereka, andalan mereka, kekuatan mereka, pelindung mereka mau diambil. Jangan gelisah hatimu. Sebabnya maut itu beda daripada yang kalian bayangkan. Aku pulang. Aku tidak tinggalkan kalian seorang diri. Aku pulang ke rumah Allah Bapa. Mestinya kalian happy. Mestinya kalian bahagia. Tapi kalian terlalu terlengket kepada milikmu. Coba ditanya, banyak orang menangis. Kenapa menangis? Bukan menangisi orang yang meninggal dunia, tapi menangisi dirinya sendiri. Saya ditinggalkan. Saya khawatir, nanti kumaha, saya gelisah, bagaimana hidup lanjut? Jadi ada sedikit benarnya, ada sedikit bagusnya, kalau misalnya kita mau mengadakan semacam kebaktian penghiburan bagi orang yang tertinggal. Ya. Ada bagusnya juga kita mendoakan saudara kita yang ya lengket kepada kekurangannya, tapi sekaligus kita juga mendoakan saudara yang tertinggal, jangan sampai mereka gelisah hatinya. Jangan sampai mereka ya tertawan oleh keduniawian, oleh mau memilikinya, mau menahan orang itu yang dipanggil oleh Tuhan. Jangan gelisah hatimu. Ya. Dikatakan pada gereja Purba. Gereja Purba kita harus tahu kita tidak ditinggalkan oleh Tuhan begitu saja. Ya. Aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku tetap menyertai kamu. Ya. Percayalah kepada Allah. Ya. Percayalah pada Allah itu. Tolong kembali baca ya buku Kejadian ya awal mula. Percayalah pada rencana Allah, pada cinta Allah pada kita.
Bahwa Allah itu merencanakan kita supaya kita menjadi serupa dengan Allah. Gambaran dengan Allah. Supaya kita menjadi manusia cinta. Supaya kita berjalan bersama-sama dengan Allah di dalam Taman Firdaus. Supaya kita bahagia untuk selama-lamanya. Percaya pada Allah. Allah kita tidak berubah. Oleh dosa manapun manusia berubah, Allah itu tidak berubah. Yang berubah manusia. Ya. Percayalah juga kepadaku. Sebab apa? Akan diuraikan ya. Aku dan Bapa adalah satu. Apa yang saya berbuat, itulah tak lain daripada yang dibuat oleh Bapakku. Apa yang kututurkan kepadamu, itu tak lain daripada tutur kata dari Allah Bapa. Kami bersatu. Tidak terpisah. Mungkin penampakannya bisa berbeda-beda, tapi intinya, rohnya adalah satu dan sama. Percaya kepada aku juga. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Nah, itu di sini punya sedikit tantangan. Terbayang oleh kita, ke tempat aku pergi. Yesus pergi ke surga. Yesus pergi ke surga. Surga adalah suatu bangsal yang luar biasa besar. Ada macam-macam kursi, tempat di mana kita duduk di sebelah kanan, kiri, di depan, di belakang, ya, takhta Allah itu. Itu gambaran kita. Ngomong tentang apa? Tanpa kata-kata manusia. Ya, maka kita memberi kepada Allah itu namanya takhta yang besar. Yang memakan tempat yang banyak. Kita beri kepada Allah itu jenggot dan rambut yang putih, kebijaksanaan. Semua salah. Tapi namanya kita harus mau ngomong sesuatu tentang kedahsyatan, tentang kebesaran, keagungan dari Allah itu. Maka kita mempergunakan kata-kata yang indah, yang bagus, tapi yang sebenarnya tidak memadai. Ya, tapi kendati tidak memadai, kita mau ngomong. Allah yang maha kuasa, Allah yang maha baik, Allah yang bertakhta di surga, dia mau ngomong itu. Tapi asal tahu bahwa sebenarnya setiap omongan kita tentang Allah itu tidak memadai. Allah lebih besar daripada kata-kata manapun yang diungkap oleh manusia. Ya. Maka sekarang ini ya, pengarang Injil ini ya, sebenarnya menggambarkan lokasi ke tempat aku pergi. Ya. Jadi pindah lokasinya. Padahal pada ayat berikutnya adalah dia tidak akan meninggalkan kita. Ya. Di rumah Bapakku. Ya. Di rumah Bapakku apa? Ya. Gara-gara manusia, kita menempatkan Allah itu di surga. Yang maha tinggi. Padahal sebenarnya tempat Allah itu di mana? Tempat Allah itu ada di Taman Firdaus bersama-sama dengan kita. Kita membuat bait suci untuk Allah. Tempat kediaman Allah di tengah hati kita. Padahal Allah itu sebenarnya mau tinggal dalam hati kita masing-masing. Hati manusia tempat kediaman bagi Allah. Dunia kita ini sebenarnya tempat, bukan bait suci. Dunia kita ini sebenarnya Allah beserta kita. Sabda Allah, pribadi Allah itu menjelma menjadi manusia. Hadir dalam dunia kita ini. Mau tinggal di antara manusia. Angelis, ya, dua malaikat, ya, sabda menjelma dan tinggal di antara kita. Mau ini begitu. Ya. Jadi di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ya, jadi sekali lagi kembali lagi kita mempergunakan kata-kata tempat tinggal, ya, tempat berada. Tempat, bukan tempatnya, ya keadaan, ya, bersama dengan Allah itu. Ya. Tentu, jika tidak demikian, aku akan mengatakannya kepadamu. Ya. Yesus namanya tidak bohong. Sabdanya, gereja purba penghayat itu dapat dipegang itu. Ya. Gereja purba mengatakan sebenarnya, Allah itu tinggal bersama dengan kita. Tidak mengalami kehadirannya. Ya. Sebab aku pergi,
ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi tugas Yesus itu tidak berakhir pada kematian. Tugas Yesus adalah apa? Menyediakan tempat bagi kita. Ya. Artinya, hadir di tengah-tengah kita supaya kita pun bisa tetap bersatu dengan Yesus. Tugasnya yang semula diberikan oleh Bapa kepadanya, tolong jelmakanlah dirimu, jelmakanlah cintamu, sabdaku, tinggal di antara manusia. Tugas ini tidak selesai. Dia tetap berusaha supaya kita tetap bersatu dengan Yesus. Ya. Aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat mana aku berada, kamu pun berada. Nah, di situ terjadi banyak kesalahpahaman. Banyak orang-orang mengatakan, di sini Yesus berbicara tentang kedatangan kembali pada akhir zaman. Salah. Tidak. Kita tidak ngomong tentang eskatologia. Kita tidak ngomong tentang nanti pada akhir zaman Yesus akan datang. Tidak. Yesus mengatakan kematian saya adalah tak lain daripada diikuti oleh Paskah. Dan Paskah adalah apa? Paskah adalah saatnya Yesus menampakkan diri kepada kita manusia secara berbeda. Tidak lagi terbatas oleh tempat, tidak lagi terbatas oleh badannya. Kita lagi rapat di sini, tiba-tiba Yesus hadir di sini. Tiba-tiba lenyap. Tidak lagi dibatasi oleh bentuknya, oleh space-nya, waktunya, dan ruang dan seterusnya. Yesus, Paskah Allah, kehadiran Yesus tanpa batas. Paskah Allah, kedatangan Yesus kembali di tengah-tengah kita, beda, lebih intensif, lebih akrab daripada sebelumnya. Jadi sekali lagi, kematian Yesus, wafat Yesus, kemuliaannya mencapai tujuannya. Tujuannya apa? Untuk selalu dan dimanapun juga berada bersama-sama dengan kita. Tidak lagi mau tinggal di gereja katedral, tapi mau tinggal di dalam hati kita masing-masing. Di dalam kumpulan kita bersama-sama. Allah beserta kita, Immanuel namanya. Jadi dia mau hadir di tengah-tengah kita semuanya. Berarti sedikit banyak gambaran yang ada pada banyak orang, dia naik ke surga, naik ke atas. Ngerti sih ngerti. Tapi lebih bagus dikatakan, bukan Yesus naik ke surga, lebih baik cara hidup Yesus ditingkatkan. Kehadiran Yesus diaktifkan kembali. Relasi Yesus dengan kita menjadi lebih hidup, lebih nyata. Jadi bukan perpisahan, bukan terbatas, tetapi ditingkatkan, diintensifkan, Jadi aku akan datang kembali. Jadi aku datang kembali bukan soalnya tinggal tunggu di gereja purba, di surat kepada umat Tesalonika. Paulus menegur sebenarnya umatnya. Umatnya mengira bahwa eskatolon, akhir zaman, kedatangan Yesus kembali ke bumi kita ini akan segera terjadi. Sekarang kita masih ramai-ramai berbicara tentang Yesus akan parusia, Yesus akan datang kembali. Yesus datang kembali setiap kali kalau kita merayakan Paskah. Setiap kali kalau kita merayakan bahwa hidup Yesus ditingkatkan, bahwa Yesus hidup sekarang di tengah-tengah kita, di dalam hati kita masing-masing. Bukan menunggu akhir zamannya, nanti matahari akan jatuh, bintang akan jatuh, dan seterusnya. Orang-orang perang-perang satu sama lain, akhir zaman di ambang pintu. Nggak ada urusan.
Kalau kita ngomong tentang eschatologie, Paskah. Paskah Allah, penampakan Yesus kembali tanpa batas, ya, tanpa lokasinya hadir untuk kita secara lengkap, secara sangat intensif bagi kita itu. Ya. Jadi di mana aku berada, kamu pun akan berada, ya. Dan di mana kamu berada, aku pun juga hadir. Jadi relasi itu menjadi lebih rohani, tapi mudah-mudahan lebih nyata. Paulus dalam surat kepada umat Galatia akan merumuskan, bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus yang hidup dalam diri saya. Ya. Memang saya bernapas, saya menggerakkan tangan. Tapi yang menggerakkan tangan saya, yang mengeluarkan kata-kata saya, yang bertindak itu sebenarnya didorong oleh Roh Allah, oleh Yesus sendiri. Jadi kesatuan kembali, ya, seperti semula direncanakan oleh, ya, Allah dengan kita manusia. Ya. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Nah, itu juga lucu-lucu. Ya. Kembali lagi kita gereja purba atau ya siapa namanya Thomas itu, ya, seakan-akan dia lihat peta, ya, kita ke kiri ke kanan lurus kemana jalannya, ya. Kemana aku pergi kamu sudah tahu. Lihat kepada Yesus, kemana dia pergi? Dia pergi ke Gunung Golgota. Dia pergi ke tempat cinta sehabis-habisnya. Itu jalan ke surga. Bukan jalan namanya ya ke Surabaya atau kemana ini di peta itu. Jalan ke surga adalah jalan pengabdian. Jalan ke surga adalah jalan cinta seperti Tuhan mencinta kita. Berarti menghabiskan dirimu sendiri untuk membahagiakan orang-orang lain. Itu jalan ke surga. Ya. Jadi bukan soalnya rajin-rajin sama hari berdoa rosario, atau sama hari ya novena, atau apa, mangga baik. Tapi sebenarnya jalan cinta. Jalan ke Golgota. Jalan pada menghabiskan hidupmu, menyediakan hidupmu sepenuhnya untuk menyatakan cinta sesuai dengan perintah Allah, sesuai dengan contoh Yesus, cara hidup Yesus, jalan Yesus itu. Jalan Yesus adalah jalan ke surga, jalan itu ke Golgota, jalan kemuliaan. Jalan pengabdian itu. Kata Thomas, Tuhan tolong kami tidak tahu kemana pun engkau pergi. Namanya boten ngertos. Sepeser pun tidak ngerti dia. Si Thomas itu masih tetap manusia lama, ya, yang tidak ngerti Yesus itu. Masih namanya membayang-bayangkan bahwa Yesus akan ke luar negerinya, ya, akan ke India, entah kemana, seterusnya. Bukan soal itu. Kemana aku pergi? Yudas Thomas harus ngerti itu adalah jalan pengabdian. Ya, adalah jalan, ya, cinta, jalan Golgota, salib, Kalvari. Ya. Maka Yesus menegur dia. Ya. Kata Yesus, nah tolong diperhatikan dia. Ayat 6. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, itu juga susah. Itu juga susah. Banyak orang di sini mengatakan tidak mungkin masuk surga selain daripada percaya pada pribadi Yesus menjadi orang Katolik. Nggak ditulis di sini, nggak ditulis. Itu ya omongan orang-orang yang fanatik itu. Nggak ada tertulis. Jalan ke surga adalah jalan Yesus. Jalan Yesus adalah apa? Jalan Yesus adalah pengabdian. Menyerahkan diri sebagai Bapa di surga. Menyerahkan diri sepenuh-penuhnya untuk menyelamatkan, membahagiakan kita. Maunya Yesus itu inkarnasikan, menjelmakan kata-kata itu. Minta supaya kita pun menjadi inkarnasi dari cinta ilahi kepada sesama manusia. Itu artinya barang siapa percaya pada saya,
Percaya pada Yesus itu bukan main pinjam-pinjam. Yesus, aku percaya Yesus, Yesus. Bukan. Itu main emosi manusia. Ya. Kalau percaya pada Yesus itu menjadikan bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus yang hidup dalam diri saya. Jadi aku berbuat apa? Aku hanya berbuat yang dibisikkan oleh Yesus dalam hati saya. Aku mengizinkan Yesus itu mengatur hidup saya. Maka sebelum saya melangkah, saya terlebih dulu telepon kepada Yesus. Halo Yesus, yang ada dalam hati saya pengen mencubit istri saya, kurang ajar dia. Apa? Jumlah dia, waduh jumlah dia, boro-boro jumlah dia. Kaki saya ampunilah dia. Kemudian suami yang seorang Kristen, dia memeluk istrinya, sayang mari kita nari bersama-sama. Nari. Ini sinting kamu, ini tidak sinting. Saya hanya di surga Tuhan berbuat demikian. Mestinya kalau tidak sinting, mestinya maki-maki istri. Wajar, logis, duniawi. Tapi kita bukan lagi dari dunia. Tinggal di dunia, tapi kita bukan made by dunia. Nah itu sebenarnya yang dimaksud dengan ya tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa selain melalui aku. Artinya bukan nama Yesus itu, ya seru-seru kan itu, tetapi cara hidup Yesus. Itulah satu-satunya jalan untuk sampai kepada Bapa di surga. Sampai kepada anak Allah, sampai kepada ya gambaran serupa mirip sama Allah itu. Sampai kepada hidup bahagia di Taman Firdaus, ada di surga. Ya. Jadi tolong ya jangan lagi ya ngomong pada orang yang bukan agama Katolik atau orang Kristen, ya hanya dalam nama Yesus kita bisa masuk surga. Nah, hanya kalau pada diri kita ada semangat Kristiani, ada kerelaan mengikuti cara hidup Yesus itu kita sampai kepada surga. Bukan hanya di mulut saja. Bukan hanya pada saat permandian saja, aku percaya. Tapi dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Sehingga orang lain itu mengatakan apa? Aku lihat bukanlah melihat suster Rumina. Salah. Rumina. Ya. Aku lihat Yesus dalam dirinya. Ada cerita yang bagus-bagus. Ada seorang suster yang sudah lanjut usia. Suster mengatakan, suster portier, jaga pintu. Suster itu hebat, sepertinya nggak ada gawe selain daripada nangkap pintu, lari ke pintu dia. Bukan ya perlahan-lahan saya tidak lari ke pintu. Suster, kenapa kau selalu lari ke pintu? Itu Yesus ada di situ. Aku hidup dalam diri sesama manusia. Yesus, apa yang kau berbuat kepada orang yang paling kecil, pada tamu atau siapa saja, kau berbuat kepada Yesus. Dalam diri manusia hadirlah Yesus. Dalam diri saya, ya hadirlah Yesus. Ya. Berjumpa antara kita manusia dengan Yesus tengah-tengah kita, Allah ada di tengah-tengah kita. Ya. Jadi membawa sesuatu, ya ini kesaksian loh. Ini kesaksian dari gereja purba. Ya. Yang membuat Yesus hidup adalah ya tindakan cara kita menghayati hidupnya di tengah-tengah kita. Jadi ya, kau tidak mungkin sampai kepada Bapa kalau tidak bersedia menjadi manusia pengabdian. Kalau tidak bersedia menjadi manusia Golgota, manusia memikul salib orang-orang lain. Ya. Kalau kau tidak melalui cara hidup saya. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Nah, siapa yang melihat Yesus, melihat Bapa.
Aku dan Bapa adalah satu dan sama. Jadi bukan asbun, lucu-lucu selucu ya. Tapi bukan asbun. Kalau polisi tanya pada saya, saudara warga negara apa? Saya menjawab, saya warga negara S, WNS. Kemudian polisi bodoh pisahnya. Singapura, no. Spain, no. Skotlandia, no. Swiss, no. Slavia, no. Bodoh apa ya? Singapura, no. Sudah nggak mungkin. Saya warga negara surgawi. Kalau berani ngomong demikian, buktikanlah. Polisi tanya lagi pada saya, saudara namanya bapakmu siapa? Kata saya, Pak, bapakmu dan bapak saya satu sama. Sama. Bapak di surga. Apa? Benar saya. Harus begitu. Bapak kita satu. Idola kita. Teladan kita. Pelindung kita. Sang pencinta kita. Satu. Tirulah dia. Peganglah dia. Ya, jarak anaknya. Jadi ya, manggawai, namanya namanya kelemahan manusia. Ya. Siapa bapamu? Saudara Tan Peng Pong. Siapa mamimu? Menurut catatan sipil, ibu ya Ngatiem. Ya, dunia. Nah, saya kau katakan, bapakku bapak di surga, ibuku Bunda Maria. Ya. Mereka yang mengatur hidup saya. Bahasa yang berbeda, level berbicara yang berbeda-beda. Ya. Karena Filipus, saudara bukan hanya kita, Judas bukan hanya kita, Petrus bukan hanya kita, Thomas, kita juga Filipus. Tuhan tunjukkanlah jalan Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Bodoh sekali pertanyaannya. Kok Yesus itu mengatakan, siapa yang melihat aku melihat Bapa? Tunjukkanlah Bapa kepada saya. Lihat pada saya dong. Lihat pada saya. Aku dan Bapa adalah satu, sama. Mestinya, kalau sekarang ini banyak orang yang tidak mengenal Bapa, harusnya kita mawas diri. Kita menjadi gerhana Bapa. Kita menggelapkan wajah Bapa kepada dunia. Gara-gara tindakan, gara-gara wajah kita, gara-gara ungkapan kita ini, tidak menjamin, tidak mencerminkan cinta Allah kepada kita manusia. Mestinya ya kita yang melihat ya manusia mesti kita memperlihatkan wajah Bapa kepada kita. Tunjukkanlah Bapa kepada, lihat pada saya. Baunya sombong, tapi Yesus bilang, lihat pada saya. Aku dan Bapa adalah satu. Yang ku berbuat adalah tak lain daripada yang dibisikkan Bapa kepada saya. Yang ku bicara tak lain daripada apa yang dikatakan Bapa kepada saya. Aku dan Bapa adalah satu. Sepertinya kamu pun hendaknya bersatu dengan Bapa, dengan Tuhan Yesus. Ya, bagus. Ya. Yesus mengatakan, Filipus, sudah sekian lama aku bersama dengan kamu. Dan kamu belum mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, dia telah melihat Bapa. Bagaimana mungkin engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Seakan engkau tidak percaya bahwa Yesus adalah penjelmaan dari kasih, dari sabda, dari pribadi Allah. Sepertinya kau minta pada saya menjadi murid saya les agama. Pastor, tunjukkanlah Bapa kepada saya. Lihat pada saya dong. Mestinya, bukan somse. Mestinya saya mengungkapkan sikap saya, tindakan saya tak lain daripada apa yang dibuat oleh Allah sehari-hari terhadap kita manusia. Maka kalau saya harus mempermainkan orang, saya mengadakan ujian. Tapi ujian itu tak lain daripada saya naik sepeda mengikuti orang dari belakang. Saya mau lihat apakah orang yang patut disebut orang Kristen, orang Katolik atau tidak. Tahu-tahunya dia hampir nabrak orang, maki-maki dan seterusnya. Bukan orang Kristen. Ya. Dia namanya kalau ada ya, ayat tergantung ayat di jalan dia dengan kecepatan tinggi lewat orang di pinggir jalan itu basah kuyup. Bukan Kristen. Ya, mendingan beri penumpangan kepada orang itu daripada dijadikan basah kuyup. Jadi dari tindakan kita, dari ungkapan kita, dari tutur kata kita sehari-hari,
terlihat apakah saya pengikut Yesus atau tidak. Ya. Bukan dari suri permandian. Ya. Tidakkah percaya engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Tidakkah engkau percaya ya bahwa bukan lagi aku yang hidup tapi Kristus yang hidup dalam hidup saya? Kata Paulus. Mestinya kita pun mengatakan demikian. Hal itu hanya dapat kita ungkapkan, dapat kita benarkan kalau cara hidup kita memang demikian. Aku berbuat tak lain daripada yang Yesus laksanakan. Padaku tidak ada kebencian, padaku tidak korupsi, padaku tidak ada penipuan, padaku tidak ada kejahatan, padaku ada cinta pada sesama. Nah, itu namanya belajar berbuat demikian. Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Ya. Dia adalah sumber inspirasi, dia adalah dorongan saya, dia adalah ya, sabda yang mengatur hidup saya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Nah, itu kembali kepada Taman Firdaus. Percaya bahwa di dalam Firdaus itu Bapa ada. Saya bergandengan tangan dengan Bapa. Saya kuping kepada Bapa. Saya melangkah. Hanya ya godaan saudara, godaan egoisme, keduniawian. Aku bisa menemukan jalan sendiri. Akibatnya adalah sengsara. Keluar dari Taman Firdaus ya, maut itu menjadi ancaman dan seterusnya. Semula tidak. Seharusnya tidak. Ya. Atau setidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu yang kamu lihat itu. Aku berbuat apa? Aku berbuat berhenti pada penderitaan orang lain. Aku hatiku tergerak oleh belas kasihan melihat orang susah dan lapar. Aku namanya tergerak melihat seorang janda mengantar ya anaknya sulung atau satu-satunya ya kepada liang kuburan. Aku berbuat sesuatu. Berontak terhadap penderitaan yang saya jumpa di sekitar saya ini. Bukan lewat saja. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, barang siapa percaya padaku, dia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Malahan pekerjaan yang lebih besar. Karena Yesus itu diperbanyak oleh pasca itu, Yesus hadir di mana-mana saja. Tidak kita terikat oleh satu badan atau satu lokasi. Dia hadir di seluruh dunia. Supaya seluruh dunia menjadi Taman Firdaus. Maka karya Yesus itu menjadi jauh lebih dahsyat daripada yang hanya dilaksanakan oleh satu pribadi, Yesus dari Nazaret, sekian tahun yang lalu. Ya, Yesus itu ya diperbanyak di antara kita. Sebab aku pergi kepada Bapa dan apa juga yang kamu minta dalam namaku akan aku lakukan. Nah, yang kamu minta dalam namaku, kamu seringkali minta dari tukang jaluk, menjadi tukang minta kepada Bapa. Tapi kamu minta yang kamu pengen. Mestinya kau minta apa yang Bapa kehendaki. Itu akan diberikan. Bukan maunya saya, tapi kehendakmu lah yang terjadi. Itu adalah doa yang benar, doa permohonan yang benar, diakhiri begitu. Jangan memaksakan Allah itu melaksanakan kehendak saya. Jangan mengadakan doa novena supaya Tuhan mengabulkan rengah-rengahkan saya. Tapi adakan novena supaya saya bisa menyesuaikan diri dengan kehendak Tuhan. Beda, terbalik. Coba diperhatikan saudara, kemarin saya harus memimpin misa untuk saya mengubah. Untuk misa, semoga tukang pajak tidak galak-galak. Dan kalau saya didenda, mudah-mudahan dia memberi korting kepada saya. Minta ujutnya. Saya ubah. Semoga pajak yang harus dibayar dengan baik-baik. Nah, ya, jadi jangan namanya ya kong kali kong, nipu tukang pajak dan seterusnya yang panggil Yesus itu supaya dia ya mempengaruhi. Bukan namanya. Yesus juga pengen supaya jujur, supaya kita membayar yang harus kita bayar untuk menghidupkan orang-orang lain. Ya. Jadi ya sekitar berdoa, sekitar doa novena, ya sekitar menyalakan lilin dan seterusnya. Kadang-kadang hati kita cara berdoa kita juga salah. Ya,
merengek-rengek, membujuk-bujuk ya Allah supaya dia nurut sama kita. Bukan Allah harus nurut sama saya, tetapi saya harus nurut sama Allah. Bukan lagi namanya Allah itu menjadi budak saya, pembantu saya, tapi saya menjadi penjurman dari kebaikan Tuhan itu. Ya. Ya. Dan apa yang kamu minta, ya dalam namaku akan ku lakukan, supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Jika kamu minta sesuatu kepadaku dalam namaku, akan aku lakukan, ya, dalam namaku, ya. Baik, itu saya kira hari ini mau saya sampaikan. Enaknya ya dijadikan bahan renungan ya dalam pekan ini, ya, dalam hidupmu. Sejauh manakah bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus yang hidup dalam diri saya. Sejauh manakah saya tempuh jalan seperti yang ditempuh oleh Yesus, jalan cinta kasih. Ya, barangkali yang mau bertanya, silahkan. Siap. Seperti biasa, pertanyaan dari teman-teman di YouTube. Yang pertama, Natalia Utami. Pastor Leo yang terkasih, sabda Yesus tentang rumah Bapa, apakah sampai saat ini sudah ada manusia yang tinggal di sana? Apa maksud dari Yohanes 14 ayat 3? Yohanes 14 ayat 3. Lalu pertanyaan berikutnya, apakah tinggal di rumah Bapa menunggu sampai Yesus datang? Terima kasih. Natalia, berapa lama lagi aku harus berbicara dengan engkau? Ya, Natalia, aku berjuang sampai bibirku menjadi kering selama 1 jam untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kamu. Tempat ini bukan lokasi. Tempat ini adalah keadaan. Ya. Jadi Yesus itu mau supaya kita selalu bersama dengan Yesus. Supaya bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus yang hidup dalam diri saya. Jadi tempat ini jangan berapa lama lagi saya harus kejar-kejar ya, jalan ke Surabaya, kemudian ke Lombok, kemudian ke... Bukan. Tempat ini adalah ya tak lain daripada keadaan Tuhan Yesus. Tugas kita adalah ya untuk menghadirkan Yesus dalam hidup kita ini. Ke tempat aku pergi, kamu belum bisa datang karena kamu masih duniawi. Tapi semakin kamu mengenal aku, semakin kamu mau meniru saya, menempuh jalan saya, semakin kamu akan bersatu dengan saya. Ya. Jadi Natalia, barangkali mudah-mudahan ya, coba kau putar kembali rekaman melalui YouTube. Ya. Kau renungkan lagi apa yang saya katakan. Minggu depan kalau tidak jelas, kau tanya lagi pada saya. Ya, Oke. Ya, jadi apa namanya? Ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu membawa suatu perubahan dalam pemikiran kita ini ya. Ya, jadi tempatnya bukan Maya ya, ada Surabaya, ada Bandung, ada Jakarta, bukan gitu. Keadaan itu. Steph, nangkap Anda? Ya, tangkap. Oke, berikutnya dari Joanna PR. Pastor, kita diminta mencintai sehabis-habisnya. Untuk bisa mencintai sesama sehabis-habisnya, pertama-tama kita harus mencintai diri sendiri lebih dahulu secara sehat. Apa betul begitu? Ya, Juwarno, PR. Artinya, apa artinya mencintai diri sendiri supaya sehat? Kau sehat itu jika engkau mengutamakan cinta kepada orang-orang lain dan di situ engkau menemukan tujuan hidupmu sendiri. Pelayanan. Bukan memanjakan diri sendiri, bukan menjadi gendut diri sendiri, bukan menjadi puas diri sendiri dulu, tidak. Kepuasan saya, kebahagiaan saya, tujuan hidup saya, letaknya dalam pengabdian kepada orang lain. Selesainya, never. Cinta itu mencapai tujuannya dalam pengabdian kepada orang lain. Ya, Romo, gitu barangkali ya. Bukan Romo kayaknya ini. PR. PR-nya mungkin. Iya. Satu lagi bahasa Belanda, Pastor, saya nggak ngerti. Waduh. Tapi mungkin bukan pertanyaan. Nah, ini. Kees de Heer.
salam dari negeri Belanda. Als we weer mogen naar Indonesia komen, kalau kita boleh datang lagi Indonesia, kita akan mampir di Bandung. Ya, selalu gembira dan makan bersama-sama. Bukan pertanyaan. Hanya kerinduan saja mau ke Indonesia, mau ketemu sama saya, mau makan sama-sama. Favoritnya fansnya Pastor Leo. Barangkali. Iya. Oke, terima kasih segitu. Ya. Pastor. Janus. Tanya sedikit, Romo. Ya. Ini ya, kalau menurut kita kejadian bahwa Allah menciptakan dunia karena kehendak Allah itu baik. Kemudian kira-kira Taman Firdaus itu ada di situ, di bumi, di dunia. Kemudian setelah itu hubungan antara manusia dengan Allah itu rusak. Setelah itu Taman Firdausnya juga sudah hilang. Kemudian Yesus datang untuk memulihkan hubungan antara manusia dengan Allah. Nah, kira-kira memulihkan Taman Firdaus juga gitu, Romo. Nah, pertanyaannya adalah kalau dari ayat-ayat yang selalu yang kita baca ini memberikan satu gambaran bahwa surga itu Taman Firdausnya juga itu sudah tidak di bumi lagi, tetapi sudah berubah, Romo. Kelihatannya begitu. Mohon tanggapannya, Romo. Ya, bagus, ya, luar biasa, terharu saya. Saudara, yang menciptakan, yang menjadikan langit dan bumi, sebenarnya surga dan dunia, sebenarnya manusia. Semula tidak demikian. Semula rencana Allah, karya ciptaan Allah itu Allah beserta kita. Dari mana Allah beserta kita dan manusia beserta Allah, disitulah Allah tinggal di tengah-tengah kita dan di situ Allah cinta sempurna. Di mana Allah itu mencintai kita sehabis-habisnya, di mana kita pun mencintai baik Allah maupun sesama manusia sesuai dengan perintah 1 dan 2. Tapi oleh kita, jadi buku Kejadian bab 1, 2, dan 3. Pada bab ketiga terjadi dosa. Dosa Allah, manusia tidak mentaati sabda Tuhan. Sabda Tuhan berbunyi, selama kamu mendengarkan dan melaksanakan kehendakku, selama kamu menjadi gambaran saya, cinta yang satu kepada yang lain, selama itu kau akan bahagia di Taman Firdaus. Ada pohon pengetahuan tentang apa yang baik, apa yang jahat. Manusia pengen tahu. Manusia pengen sendiri menentukan apa yang baik, apa yang jahat. Salah. Pemikiran manusia, egoisme manusia terbatas mikir diri sendiri. Saya yang menentukan apa yang baik, apa yang jahat. Jangan. Yang menentukan apa yang baik, apa yang jahat. Allah yang tinggal dalam diri saya, dia yang berbisik, dia akan membimbing saya. Tapi ada setan, ular, akan selalu goda saya. Kau jangan khawatir pada setan. Selama kau dekat pada Tuhan Yesus, selama kau dekat pada Allah itu, setan itu tak berdaya. Tapi begitu kau namanya jauh gitu sampai ujung Taman Firdaus, ya, jauh dari tangan Tuhan, kau namanya jatuh. Jadi Yesus itu datang ke dunia kita ini, ya, tempat sengsara penderitaan kita, untuk memberi contoh terhadap kita. Kalau mau menjadi bahagia, jangan ikut dengan dunia. Jangan dipengaruhi oleh omongan dari televisi, jangan dipengaruhi oleh omongan dari masyarakat. Dipengaruhi hanya laksanakan apa yang Tuhan perintahkan pada saya laksanakan. Saya hanya berbuat apa yang Bapa perintahkan pada saya. Adab yang baru. Manusia yang baru. Tidak lagi nurut sama setan, tapi hanya melaksanakan kehendak Allah Bapa. Bisakah pastor? Bisa. Tapi tanpa mikul salib, tanpa menyangkal diri. Nggak mungkin. Jadi egoisme
dihabiskan. Atau egoisme menjadi tak lain daripada melaksanakan kehendak Allah Bapa. Itu namanya long road to freedom. Bebas dari segala egoisme, dari segala perbudakan, dari segala pengaruh, gampang kita jatuh. Yohanes barangkali begitu. Yang saya tangkap Romo, bahwa yang disebut di Taman Firdaus di kitab Kejadian sebenarnya bukan suatu tempat, tetapi adalah suatu keadaan bersama dengan Allah. Ya. Bagus, tanggapan ya, sempurna. Naik pangkat. Ya, Romo. Terima kasih, Romo. Bagus. Oke, sekarang saya mau ke ibadat arwah Pastor Saul, kasihan dia. Ya, jadi selesai, kita ketemu lagi minggu depan. Kalau bisa, kalau sempat itu, tolong yang baru sedikit biarkan, dia renungkan sedikit yang penting. Kata-kata indah dari Gereja Purba, Yohanes dan seterusnya. Bagus. Ya. Terima kasih. Terima kasih, Romo.